Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap berada di dalam syahadat dan sholawat dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudaraku, sahabat GMC, dimanapun saudara berada, pada malam hari ini saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang datang. Satu diantaranya ini dari Tangerang, Bapak Abdul Jabar. Ya. Jadi dari Bapak Abdul Jabar. Ini semua pertanyaannya hampir sama ini. Jadi Bapak Abdul Jabar ini yang mewakili aja agar saya jawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mempertanyakan, setelah ijazahan kemarin itu saya laksanakan jikirnya, tangan saya ini kok kesemutan. Nah, pertanyaan yang lain dari saudara kita yang lain juga sama, kayak merinding. Pertanyaan yang lain dari saudara-saudara kita juga, diantaranya ada yang bergerak di tubuh, ada juga yang bergerak di bagian kepala, dan lain sebagainya. Lalu apakah itu, ini pertanyaan dari Madura ya, yang mewakili aja, saya tidak sebut namanya. Masalah merinding di tangan, apakah itu merupakan ijazahan, hasil dari ijazahan, atau dengan nama lain, dengan kata lain itu ijazahannya apa masuk Pak? Begitu. Baik, akan saya jawab. Dari ijazahan kemarin malam itu, apapun yang kita rasakan dalam berzikir, itu artinya kalau sudah menimbulkan rasa, nah itu berarti ijazahannya itu terijabah oleh Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ini juga ada ibu di sini ya. Nah, itu ijazahannya berhasil Pak. Jadi memang satu dari beberapa tanda zikir itu bekerja, itu salah satunya ya merinding tadi, merinding, atau dia sampai di sini Pak, ini ya. Nah, zikirnya harus diteruskan aja zikirnya. Berapa lama? Minimal untuk tahap awal seperti yang pernah saya buat dulu dari ijazahan dari guru saya, itu saya membuatnya 1 minggu, 7 malam berturut-turut. Zikirnya jangan dihitung Pak, ya Bu, jangan dihitung-hitung. Saya mulainya dari jam 12 malam.
Nah, terkadang sampai pagi enak kok. Terkadang ya cuma 2 jam. Nah, sembari melatih, kita tarik dari hidung, kita lepaskan awal-awalnya dari mulut kita, dilafazkan Allah, Allah. Lalu pandangan kita itu ke arah dada, pandangan dari mahrifat. Kalau kita posisinya tegak, duduknya tegak, tangan seperti biasa diletakkan di atas lutut, posisi terbuka. Kalaulah zikir itu udah mulai terasa, efek dari zikir itu apabila sudah mulai terasa ya di dalam tubuh, di tubuh kita ini, lafaz Allahnya itu disimpan, hanya nafas kita aja. Jadi udah Allah, Allah, nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu tongkatkan aja lidah, tongkatkan, nafas seperti biasa. Di dalam hati tarik nafas, keluar tetap Allah, tapi tidak dilafazkan lagi. Posisinya kita tegak, tegak ya. Bersandar boleh, boleh. Namun dalam ma'rifat kita memandang ke arah dada. Boleh pejam mata, boleh. Contoh saya pejam mata, tapi saya memandang ma'rifat saya ke dada. Atau kita menunduk seperti ini. Seperti itu, Pak. Nanti kalau ada perasaan ya mulai kebas tadi seperti merinding, apapun rasanya itu anasirnya, anasir diri kita itu mulai bangkit, Pak. Bangkit dia. Nah, gitu. Jadi yang dipompa tadi itu adalah makom kita, Pak. Kullu jasad itu di bawah. Ya, kullu jasad. Itu ya dari sini kiri, di bawah susu kiri kita, 2 jari di bawah susu kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah pusat. Itu makom kita, Pak. Seperti itu. Jadi kita menghidupkan makom, ya makom kita itu tadi kita hidupkan secara tidak langsung. Itu akan ada timbul getaran-getaran nanti itu, Pak. Tapi harus khusyuk ya. Jangan harus khusyuk kita. Tarik aja nafas. Allah. Itu awalnya seperti itu. Allah. Allah. Nah, tapi duduk kita dinyamankan. Jangan dipaksa, tapi kita duduknya nyaman, Pak. Nyaman, ya. Bersila, nyaman, sambil bersender. Saya ini ada saya bisa bersandar. Nah itu bisa, Pak. Yang penting pertama niatnya. Seperti itu. Nanti lama kelamaan, itu waktunya nggak sampai berbulan, Pak. Paling hitungan hari. Saya dulu 3 hari aja, Pak. Setelah ijazahan dari guru saya, namanya dulu Bapak Diman ya, Pak Diman. Nah, jadi Assalamualaikum Pak Diman. Nah, jadi melalui beliau saya dipompa pada waktu itu. Dan saya orangnya ambisi, Pak. Arahan beliau, zikir yang baik itu setiap di malam Selasa sama malam Sabtu. Tapi karena saya orangnya bangsa ambisi, saya ingin cepat-cepat gitu. Dan saya yakin, Pak. Saya yakin ini akan jadi. Maka saya jadi.
dan saya bisa. Nanti pada akhirnya, Pak, pada akhir nanti zikir itu dia tempatnya gimana yang saya rasakan itu di sini Pak, melingkar. Maknanya apa itu melingkar itu? Di anak rambut kita ini ya, melingkar itu. Itu dia seperti itu. Nanti boleh dirasakan. Silakan nanti Bapak rasakan. Tarik sampai nanti sekali tarik. Ya Pinoma 3 kali ya. Itu kita merasakan awalnya merinding, merinding, terakhirnya di sini Pak. Sampai kepada ini, batas anak rambut kita, akar rambut kita tadi ini. Keliling gitu. Nah, itu maksudnya apa? Itulah yang dikatakan dalam versi saya di sini, itulah aras, Pak. Itulah aras. Jadi dengan tongkat lidah, seperti itu. Rasanya seperti apa? Nanti bapak-bapak sekalian, saudara-saudara GMC, sahabat GMC itu nanti merasakannya sendiri. Nah, begitu Pak ya. Jadi ini penjelasan secara ringkas. Itu tandanya sudah jadi. Tinggal menguatkan aja. Nah, ini semua pertanyaannya hampir sama ini Pak. Lalu gunanya buat apa? Ini dari Pak siapa ya? Ini jelasnya dari Bapak Samsudin. Assalamualaikum Pak Samsudin. Di sini setelah tadi itu aktif dia. Kalau sudah aktif, terus bagaimana kegunaannya? Kalau dia sudah aktif, itu menandakan dia itu aktif. Di samping dia merinding, ini kalau tangan kita ini, ya, telapak tangan ini sambil jikiran kita Pak. Jikiran ini coba dia. Seperti ada yang mengganjal. Kita dorong, kita pertemukan kedua telapak tangan ini seperti ada yang menahan di antaranya. Nah, boleh dirasakan. Dan rasanya itu hangat. Dia hangat Pak. Nanti Bapak boleh hidupkan dulu zikirnya, ya. Hidupkan dulu zikirnya, baru kita uji coba. Silakan Pak ya. Ini terasa ini. Lalu gunanya banyak. Setelah nurnya itu hidup, zikirnya itu hidup, umpamanya anak kita atau adik atau saudara kita itu sakit, demam, contohnya yang ringan-ringan ya Pak. Nah itu dengan Al-Fatihah aja Pak. Al-Fatihah itu ditarik nafasnya Al-Fatihah. Al-Fatihah satu napas. Nah, di sini versi saya satu napas itu dia narik, nahan, buang. Lalu Al-Fatihahnya itu apa? Dilafazkan di dalam hati aja. Kita pegang air gelas ya, kita pegang gelas, kita membaca Al-Fatihah, mohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah ini disertakan ya Rasulnya. Nah, kenapa harus disertakan Rasulnya? Karena yang menyampaikan doa itu ya Rasul itu. Rasul.
Kenapa demikian? Rasul itu ya kekasihnya Allah. Itu sebabnya terkadang doa itu ngambang. Nggak tahu dia ini doa siapa. Kok Rasulku ditinggal? Nah seperti ini. Jadi contohnya seperti itu ya. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba bermohon. Ya sembuhkanlah siapa yang ingin kita sembuhkan atas izin dan ijabah Allah kepada kita. Ya, insya Allah obatnya manjur. Hanya dengan surah Al-Fatihah dibaca pelan aja Pak, dalam hati. Bismillah. Saya umpamanya saya narik nafas. Bismillah. Saya tahan nafas, sambung terus. Saya buang nafas, sambung. Jadi itu yang dikatakan satu nafas. Kita menarik, kita menahan, dan kita membuang. Isinya ayat. Untuk mengobati tadi ya bisa dengan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu lengkap ya Pak ya. Itu lengkap. Semua dari dia umul kitab ya Al-Fatihah. Itu isi dari apa ya? Isi dari Al-Quran Pak, kitab suci Al-Quran. Itu diperkecil sampai dia nanti itu menjadi Al-Fatihah, diperkecil lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim, diperkecil lagi jadi Bismillah, diperkecil lagi jadi Allah, berakhir Alif. Nah ini kita tidak perlu mengkaji ke arah sana ya Pak. Ini hanya untuk pembangkitan tadi itu sudah bisa dengan cara pola seperti itu. Insya Allah. Nah seperti itu. Saya kira karena waktu yang agak saya terjepit waktu ini malam ini. Demikian dulu penjelasan tentang Nur Alif ini ya setelah pengijazan kita. Alhamdulillah. Ini sepertinya semuanya ini sudah apa ya, sudah aktif ya. Hanya tinggal dikuatkan aja zikirnya. Tapi ingat saudaraku, zikir janganlah dihitung-hitung. Nanti seolah-olah kita tuh nggak ikhlas. Wah, saya sudah sampai 5.000 kali kok. Gitu. Jadi kita menuntut hal-hal yang aneh. Ini ada satu penjelasan, ada satu pertanyaan dari Bapak siapa ini? Abraham ya. Abraham. Nanti akan saya lanjutkan video saya yang berikutnya. Saya ada pula ada acara ya. Mohon maaf pada Pak Abraham, nanti akan saya jelaskan insya Allah besok malam ya Pak ya. Mohon maaf. Jadi demikian dulu penjelasan tentang sebatas Nur Alif. Tapi ingat ya, Nur Alif itu sebetulnya adalah Nur Jatullah. Nah itu versi saya, versi KMC itu Nur Jatullah. Begitu. Nanti itu ada pemahaman tentang yang terkait di situ. Insya Allah nanti bisa izin Allah ya kita jabarkan seperti apa. Gitu. Dan ini juga banyak pertanyaan cara mengaktifkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu mohon maaf dulu ya Pak. Ini pertanyaan yang kemarin itu ya. Saya lupa, itu nanti akan saya ulas kembali. Karena dia menyangkut pengijazahan daripada maksud saya kita merujuk kepada sejarah Nabi pada saat beliau itu menerima wahyu yang pertama. Jadi ada muncul kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nanti itu insya Allah nanti akan saya jabarkan. Demikian dulu kepada pemirsa GMC ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan.
tentang pengetahuan ini saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan kita itu diijabah oleh Allah taala apa yang kita pelajarin dari sini. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.